Halo teman-teman semua, selamat siang di sini. Jadi hari ini Jedit mau bawa teman-teman semua jalan-jalan di salah satu perumahan di daerah baratnya Surabaya. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu fasilitas yang disuguhkan. Kita bisa lihat ada kolam renang yang seger banget gitu ya, pengen nyemplung aja. Dimana kita? Selamat datang di Puri Safira Regency Menganti. To let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close. Ngomong-ngomong tentang fasilitas, nggak cuman kolam renang teman-teman, tapi di sini sudah benar-benar lengkap. Yang pertama ada lapangan futsal, lapangan basket juga ada, tempat ibadah kayak masjid juga ada, terus sekolah ada Islamic School itu untuk TK dan juga untuk SD teman-teman, itu ada di sini dan juga deket ke RS Eka Husada di depan perumahan ini. Jadi fasilitas di dalam perumahan ini cukup oke, cukup lengkap. Dan kalau kita ke sini ke Menganti gitu ya, rasanya terlalu jauh dari mana-mana, kotanya padat dan lain-lain. Nah, di dalam perumahan Puri Safira Menganti itu sudah lengkap fasilitasnya, jadi kita nggak perlu kemana-mana lagi karena semuanya sudah disediakan. Nah, di samping saya ini adalah rumah contohnya untuk tipe yang sedang dipasarkan, yaitu tipe Alena teman-teman. Nah, sebelum kita kulik-kulik lagi gitu ya tentang rumah Alena ini, nah aku mau jelasin sedikit tentang lingkungannya teman-teman. Bisa kita lihat ya, lingkungannya di sini benar-benar asri teman-teman. Asrinya kenapa? Karena banyak hijau-hijauan yang pertama. Nah, yang kedua itu listriknya underground teman-teman. Jadi kalau kata orang Surabaya bilang listriknya nggak keleweran, kabel-kabelnya tersusun rapi di bawah tanah. Jadi sudah asri, sudah nyaman gitu ya. Terus row jalannya pun juga gede teman-teman, ini sekitar 9 meter. Jadi ketika ada 3 mobil yang sama-sama itu bisa teman-teman, kayak gitu. Langsung aja kita ke sebelah sini. Selamat datang di rumah contoh Alena. Jadi rumah ini teman-teman ukurannya 5x12. 5x12, jadi luas tanahnya 60 gitu ya, tapi dari luar kelihatan gede, kelihatan lebar gitu ya. Kita bisa lihat di sebelah sini itu bisa dibuat untuk carport teman-teman, carport yang bisa untuk satu mobil dan juga untuk sepeda motor, sepeda ini masih bisa teman-teman. Terus di sebelah kanan juga sudah ada tandon, jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang persediaan air, sudah disediakan juga. Terus di sini masuk ke teras teman-teman. Nah, ini mereka ngasih aksennya, teksturnya kayu teman-teman ya, tapi ini bukan kayu, ini cor biasa, tapi aksennya kayu. Ini keren banget. Kalau kita lihat dari luar itu lebih ke arah milenial ya, ditambah lagi kusennya warna hitam, jadi lebih kelihatan bold, lebih kelihatan minimalis ya itu teman-teman ya. Tapi kita mau bahas aksesnya gimana. Jadi aksesnya kalau mau ke sini teman-teman cukup 1 menit ke RS Eka Husada di depan tadi, terus sekitar 3 menit ke Pasar Menganti teman-teman, jadi dekat pasar juga, mau beli apa-apa gampang. Terus mau ke National Hospital itu bisa cuman 20 menit aja, ke PTC atau Pakuwon Mall itu cuma 25 menit teman-teman, dan ke pusat kota Surabaya itu cuma 40 menit. Jadi meskipun ini agak ke pinggir tapi masih affordable, masih bisa dijangkau dengan waktu yang relatif lebih cepat. Gimana sih dalamnya teman-teman? Pasti kepo, pasti penasaran. Yuk kita masuk ke dalam. Come to you, come to you. Hai, selamat datang. Yuk masuk. Karena ini masih belum SHM saya, kita harus copot sepatu dulu. Jadi kita pakai kaos kaki aja. Jadi selamat datang teman-teman. Ini di lantai 1 rumah contoh Alena gitu ya. Bisa kita lihat di sebelah kanan saya ini ada living room, bisa untuk ruang tamu atau ruang keluarga. Karena ini memang nggak ada sekat-sekatnya, benar-benar luas gitu ya. Dan multifunction juga. Kita bisa duduk di sini. Aduh, empuk banget, enak. Nah, di sini teman-teman bisa langsung gabung sama meja makan. Jadi
kita mau nonton TV sambil makan pun juga bisa, karena mungkin lahannya nggak terlalu gede teman-teman ya. Kalau kita misah-misah ruangan pun juga nanti takutnya ruangan yang kepisah itu jadinya lebih kecil. Jadi memang better seperti ini di Vulcan. Dan mereka bisa dikatakan good juga ya dalam memilih interior. Kenapa? Soalnya mereka pakai aksen kaca. Jadi kalau teman-teman tahu aksen kaca ini itu bisa buat rumah jadi lebih gede gitu ya, jadi lebih lebar karena mantul gitu kan. Nah ini ada aksen juga persegi-persegi, besi-besi simetrisnya ini keren, jadi timbul lebih minimalis dan kekinian. Dan mungkin agak ke Scandinavian teman-teman ya, tapi lebih banyak patternnya ya, nggak polos-polos. Scandinavian bukan yang polos-polos, tapi lebih ke yang banyak patternnya. Bisa kita lihat dari karpetnya, terus ini ada di ruang makan ada tekstur kayunya gitu kan, terus ada garis-garisnya juga, jadi ada lengkung-lengkungnya juga, jadi banyak patternnya. Ke sebelah kiri ini ada meja makan teman-teman yang cukup tinggi ya untuk kita gitu ya. Mungkin kita bisa lebih pendekkan lagi supaya lebih kelihatan lega waktu makan, karena kalau terlalu tinggi ini buat kita jadi lebih apa ya, lebih dekat ke plafon gitu. Kalau lebih rendah lebih enak. Terus di sini mereka pakai lampunya ini keren ya, unik, ada gelembung-gelembungnya gitu. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan kita adalah dapurnya teman-teman. Dapurnya kok di sini gitu ya? Ya kembali lagi karena kita mungkin lahannya minimalis teman-teman. Jadi memang harus diperhitungkan di mana letak-letak spot-spot kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Kayak misalkan dapur ini di sini, harusnya ada spot untuk dapur di luar, bisa digunakan buat dapur. Tapi nggak apa-apa karena ini represent dari developernya. Tapi aku rasa ini cukup oke, cukup lega, cukup los gitu ya. Nah di depan ruang tamu ini itu ada kabinet bawah tangga teman-teman. Nah yang biasanya kita pakai untuk menyimpan segala barang gitu ya. Nah ini bisa juga dialih fungsikan jadi rak-rak TV. Nah ini keren kan, jadi kita nggak perlu nambah apa ya, kabinet yang timbul-timbul lagi. Nah tinggal disesuaikan ukuran tangganya, jadi nggak perlu timbul ke sini sehingga ruangannya bisa lebih gede teman-teman. Nah ini susunannya, jadi ada lemari. Nah kita buka, nah ini baru bisa buat menyimpan sesuatu, gudang mini lah ya, itu bisa. Ini bisa buat TV gitu ya, tapi TV-nya mungkin nggak terlalu gede. Kalau gede mungkin ya ini full bisa buat TV, tapi nggak ada ruang kecilnya kayak gitu. Nah di lantai bawah, lantai 1 ini ada kamar mandinya juga teman-teman, di sebelah kanan saya. Jadi kamar mandinya ini juga menyesuaikan ukuran rumahnya, memanjang, bukan biasanya kan kalau rumah yang minimalis ukurannya itu kan lebih ke kotak gitu ya, lebih ke persegi. Ukurannya mungkin sekitar 1x2 atau mungkin 1,5x2, jadi ukurannya hampir sama. Tapi ini enggak teman-teman, ini mungkin sekitar 75 cm kali 2,5 meter, jadi memanjang gitu. Tapi jangan khawatir karena tetap ada kloset duduknya, ada wastafelnya juga, dan juga ada showernya. Bahkan instalasi untuk water heater pun dan stop kontak untuk water heater itu juga sudah ada. Jadi teman-teman tinggal tinggal pasang-pasang aja gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Nah di belakang saya ini ada lahan kosong yang tadi saya bilang bisa dipakai untuk dapur. Nah ini opsional teman-teman, bisa teman-teman pakai untuk service area ya. Service area itu kayak semisal mau cuci-cuci, mau jemur, nah itu bisa di sini kayak gitu. Jadi space ini bisa kita gunakan opsional sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita lanjut ke lantai 2, let's go. Sebelum kita lanjut ke lantai 2 teman-teman, yang bikin unik lagi adalah biasanya granit untuk rumah-rumah baru itu adalah 60x60, tapi kali ini beda teman-teman. Bisa kita lihat granitnya itu 80x80, jadi gede-gede sehingga membuat area lantai kita jadi lebih gede teman-teman, jadi lebih luas dan nggak kepotong sama pattern-pattern yang terlalu sempit kayak gitu. Kalau kita pakai yang 60x60 atau yang 40x40 itu kan garis-garisnya lebih kelihatan banyak. Tapi kalau yang ini 80x80, jadi kelihatan mewah, kelihatan lebih clean dan lebih luas. Nah untuk rumah ini sendiri teman-teman, for your information, FYI gitu ya. Nah rumah ini itu split level teman-teman, bisa dibilang 2 lantai, bisa dibilang 2,5 lantai, bisa dibilang 3 lantai.
Nah, kayak apa sih area atasnya? Yuk kita cus ke atas. Sense that you put me through. I give it all to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right. Oke, nah sekarang kita naik ke lantai yang kedua, teman-teman. Nah, karena di split level itu bisa dibilang 2,5 lantai, bisa dibilang 3 lantai. Nah, kita sekarang lagi ada di lantai yang kedua, gitu teman-teman ya. Jadi dari lantai bawah, ini tangganya cukup miring, teman-teman. Jadi nggak, biasanya kan langsung siku-siku ya. Ini enggak, ini cukup lancip gitu ya. Untuk tangga pada umumnya. Di lantai yang kedua ini ada 2 kamar, teman-teman. Ya, ada 2 kamar. Jadi rumah ini itu ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah, sekarang kita lagi OTW ke kamar yang pertama, teman-teman. Jadi kamar yang pertama ini kita boleh masuk ya. Ini kan sudah diinteriorin, jadi mungkin agak lebih sempit gitu ya. Tapi ini oke, karena cover semuanya, teman-teman. Ada kabinet untuk laci-laci, kabinet atau laci-laci, gitu ya. Bisa buat nyimpen barang. Terus di sini kasurnya juga pas gitu ya, ini sekitar 100 atau 120 ukurannya. Terus ada meja kerja juga, untuk rias bisa, untuk laptopan bisa. Di depannya juga sudah ada kaca, ada lemari juga. Jadi interiornya juga sudah cukup, tapi memang agak lebih sempit, teman-teman. Terus untuk tinggi plafonnya pun juga nggak terlalu tinggi. Ini sekitar ya 3 meteran lah, 3 meteran. Tapi sudah cukup untuk sirkulasi udara, apalagi di sebelah sini juga disediakan jendela, teman-teman. Bisa kita buka ke atas ke bawah untuk gordennya, dan juga ini kita bisa buka ke luar. Aduh. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua, masih di lantai yang 2. Nah, kamar yang kedua ini lebih gede space-nya, teman-teman. Ini sekitar 2,5 meter kali 3. 2,5 meter kali 3. Nah, ini lebih gede, teman-teman. Kasurnya juga masih kasur sama 100 atau 120. Di sini juga ada interior lengkap, ada kaca, ada meja kerja, tapi ukurannya lebih gede-gede, teman-teman ya. Karena ini ukuran ruangannya juga lebih besar. Untuk ceilingnya juga sama. Mereka di sini pakai aluminium untuk kusennya, dan pintu kayu multiplex gitu ya. Nah, ini dicat juga sama seperti kusennya, jadi nggak ada perbedaan warna. Itu lebih oke, lebih elegance. Oke, kita lanjut ke kamar utama. Jadi kamar utama ini harus ngelewatin satu tangga lagi, teman-teman ya, beberapa anak tangga. Yang ini mungkin bisa dibilang lantai ketiga atau lantai kedua setengahnya gitu ya. Nah, setelah kita lurus ke sini, ini ada kamar mandi yang bisa dipakai bersama. Jadi nggak ada kamar mandi dalam, teman-teman. Terus di sini juga sudah ada kloset duduk, ada shower, ada wastafel juga. Ini juga dibedakan ketinggiannya supaya bisa jadi toilet basah dan kering kayak gitu. Untuk instalasinya juga sudah ada water heater, terus stop kontaknya pun juga ada. Kita langsung masuk ke kamar utama, let's go. Oke, ini dia kamar utamanya, teman-teman. Ini adalah kamar yang paling besar di rumah contoh ini gitu ya. Nah, ini ukurannya queen, sekitar 150-an ukuran kasurnya. Sudah ada lemarinya juga. Nah, di sini kebetulan lemarinya juga sudah full seperti yang kita lihat. Terus juga sudah ada meja kerjanya, meja untuk make up gitu ya, teman-teman. Ini juga ada, bisa kita kasih foto-foto, bisa kita kasih buku-buku, di sini juga bisa. Terus untuk backdropnya ini juga dari spons teman-teman, puff, jadi empuk. Kita bisa kasih TV di sebelah sini. Jadi space-nya masih ada, meskipun rumah ini ukurannya 5x12, tapi penataannya oke, ruang geraknya juga oke, teman-teman. Nggak terlalu sempit dan juga bisa menyesuaikan space yang ada. Nah, di depan sana kita mau lihat balkonnya kayak apa. Nah, sekarang kita lagi ada di balkon gitu ya, tapi nggak bisa dibuka, teman-teman, karena kuncinya lagi di bawah. Nah, kita cepat aja. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ke depan, teman-teman. Jadi kalau kita buka, udaranya bisa masuk, cahayanya juga bisa masuk banyak
gitu ya, bisa buat duduk-duduk, kursinya nggak terlalu besar gitu ya. Kalau misalkan mau taruh kursi, mungkin kursi yang kecil-kecil masih bisa, tapi itu tadi space-nya nggak terlalu besar, jadi kita bisa mengusahakan sesuai dengan apa yang ada. Jadi kalau kita buka, kita mau duduk-duduk di sini santai, itu bisa teman-teman. Terus mereka nggak cuman ngasih rail besi aja, tapi juga ada kacanya teman-teman. Nah ini yang mungkin bisa lebih kelihatan transparan, bisa lebih kelihatan luas dan sedikit infinity ngelihat ke depan kayak gitu teman-teman. Gimana, sudah nyaman nggak kita keliling-keliling ini? Pasti sedikit banyak pasti kepengen gitu kan, apalagi rumah ini sudah diinteriorin teman-teman, jadi membuat kita jadi nyamannya itu kerasa banget teman-teman. Nah di rumah ini teman-teman itu listriknya 2200 dan juga airnya sudah PDAM, jadi untuk masalah instalasi air dan listrik itu sudah aman teman-teman. Nah menariknya lagi teman-teman, kalau teman-teman beli rumah di sini itu sudah free BPHTB, jadi pajak pembeli BPHTB itu sudah termasuk. Terus teman-teman sudah free juga biaya KPR, jadi kalau buat teman-teman yang mau KPR nih sudah free biayanya. Terus free tandon juga yang tadi sudah kita jelaskan, dan taman teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu cari tukang lah, nanam-nanam lagi lah, nggak perlu karena sudah termasuk. Berapa sih harganya rumah ini? Itu kan yang teman-teman tanyain dari awal. Harganya rumah ini start from 700 jutaan teman-teman. Kita bisa dapetin fasilitas sebegitu lengkapnya, lingkungan yang sebegitu aslinya, nggak ada listrik keleweran, nggak ada, ya pokoknya rapi banget. Terus ditambahin free dan lain-lain, dan suratnya juga sudah SHM. Jadi menurut Jedit ini worth it banget. Nah kalau teman-teman butuh info lebih lanjut tentang Puri Safira Regency Menganti, terutama unit Alena ini, teman-teman bisa kontak Jedit, nomornya di bawah ini. Langsung aja, nggak usah takut, nggak usah malu, mau tanya-tanya, mau survei ke lokasi, langsung aja kontak, nanti kita jalan-jalan sama-sama ke sini. See you.